sore, kita lanjutkan materi berikutnya. Di materi ke-11 ini kita akan belajar bagaimana mengolah data dan melakukan analisa data kuantitatif. Adapun beberapa topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pengolahan data, terus bagaimana kita melakukan analisis data jika penelitian kita merupakan penelitian kuantitatif, dan untuk analisis data kuantitatif itu ada dua, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Jadi untuk pengolahan data, bahwa pengolahan data adalah bagian dari penelitian setelah pengumpulan data. Data pada tahap ini adalah data mentah atau raw data, ya, data mentah yang telah dikumpulkan dan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi. Jadi tahapan pengolahan data ini kan tentu ketika kita sudah mengumpulkannya, maka kita olah gitu ya. Namanya juga olah berarti dari data yang mentah gitu ya, yang dikumpulkan dan diolah atau dianalisis sehingga menjadi sebuah informasi. Pengolahan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dengan menggunakan alat hitung seperti kalkulator, atau dengan aplikasi, bisa dengan Microsoft Excel, SPSS, EpiInfo, Stata, SAS, data mining, dan lain-lain. Ini cara melakukan pengolahan data. Tahapannya jadi nanti setelah Anda mengumpulkan data, saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka Anda bisa menghasilkan namanya data primer atau data sekunder. Lalu data-data ini diolah, ada tahapannya yaitu editing, coding, entry, dan cleaning data. Nanti lalu akan dihasilkan informasi bisa berupa narasi, tabel, maupun grafik. Lalu data tadi diolah dan dianalisis menggunakan uji statistik yang nanti selanjutnya hasilnya ini akan dibuktikan untuk membuktikan hipotesis yang ditentukan dari awal penelitian. Nah, editing ini adalah penyuntingan data. Jadi tahap di mana data yang sudah dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner tadi disunting kelengkapan jawabannya. Jadi apakah sudah lengkap atau belum, misalnya kuesionernya. Jika pada tahapan penyuntingan ternyata ditemukan ketidakkelengkapan dalam pengisian jawaban, maka harus dilakukan pengumpulan data ulang. Terus coding, jadi setelah kita melakukan editing data, melihat kelengkapannya, maka kita mengcoding, artinya mengubah tadi responden. Contohnya kita membuat bukan lagi nama tetapi nomor responden, kasih kode. Terus pertanyaan tadi yang pertanyaan panjang atau pernyataan panjang itu kita buat dalam bentuk angka gitu ya. Terus data entry, jadi setelah kita melakukan coding, maka kita melakukan input jawaban dari masing-masing pertanyaan. Ini contohnya kalau kuesioner ya. Jadi kita masukkan jawaban-jawabannya tadi yang sesuai, sangat tidak sesuai. Tadi kan masih kosong ya, masih lengkapin, terus habis itu buat codingnya, lembaran seperti ini, lembaran kode, terus kita input datanya, habis itu kita cek lagi apakah yang data di entry itu sudah betul atau tidak. Ini cara pengumpulan data. Nah, setelah data itu terkumpul, maka kita analisis, di mana kita kembali lagi, penelitian kita ini jenisnya kuantitatif atau kualitatif sih, gitu ya. Kalau kuantitatif, maka uji statistiknya adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada penelitian kualitatif, analisa data relatif lebih sulit ya, karena menggabungkan berbagai data kualitatif dari beberapa responden untuk disimpulkan informasinya. Makanya tadi saya bilang, kita dalam bidang eksak ini, penelitian kita tuh kuantitatif ya. Jadi penelitian itu harus bisa menggunakan analisis statistik deskriptif ataupun analisis statistik inferensial. Oke, kita masuk yang pertama, analisis statistik deskriptif, di mana ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan. Jadi kan kata kuncinya udah sama ya. Deskriptif berarti kita mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, statistik deskriptif dapat juga disebut juga analisis univariat yang dilakukan menurut jenis data baik kategorik maupun numerik. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa data analisis statistik deskriptif ini ada dua, datanya kategorik maupun numerik. Jadi kalau datanya kategorik, yaitu biasa berupa distribusi frekuensi persentase. Contohnya, pada penelitian kepatuhan dokter dalam pengisian resume medis di suatu rumah sakit dapatkan bahwa dari 45 tenaga dokter PNS memiliki kepatuhan 70%. Sedangkan 55 tenaga dokter PNS memiliki kepatuhan 30%. Nah, datanya dibuat kayak gini. Jadi PNS kan tadi patuhnya
70%. Datanya ada berapa? Dari 45. Berarti 70% dari 45. Nah, berarti itu sekitar 32 orang. Yang nggak patuh 13. Jadi dibuat distribusi seperti ini, dibuat kategorinya. PNS dan PNS, patuh dan tidak patuh. Ini contoh. Nah, ada juga data numerik. Data numerik itu dia biasanya pakai ukuran pemusatan data atau ukuran variasi. Jadi ukuran pemusatan data itu biasanya mungkin Anda udah kenal ya, mean, median, dan modus. Nah, biasanya sih yang digunakan mean ya. Mean itu rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data dalam satu kelompok tertentu dibagi dalam jumlah anggota kelompok tersebut. Misalnya total skor kinerja interval 0 sampai 100 dari 10 staf unit farmasi adalah 770. Nah, berarti rata-rata kinerjanya adalah 77, kan 770 dibagi 10. Kalau median gampang, kita tinggal ngurutin dari mulai terkecil sampai yang tertinggi, lalu dicari nilai tengahnya. Nah, gitu ya. Tapi biasanya jarang sih digunakan median. Modus itu berarti data yang paling sering muncul, ya. Terus ukuran variasi biasanya ini digunakan, kalau tadi kan ukuran pemusatan data gitu ya, rata-ratanya, mediannya, dan modusnya. Kalau ini lebih kepada lihat rentang skornya, varian, dan simpang bakunya. Jadi ada namanya range. Range ini diperoleh dengan cara mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Ini sebenarnya udah pernah dibahas ya mungkin waktu kalian belajar matematika. Jadi misalnya skor terkecilnya 58, skor terbesar 91, range-nya berarti ada 13. Varians berarti yang diberi simbol S pangkat S2 gitu ya, menjelaskan tentang homogenisitas. Jadi semakin kecil varian maka semakin homogen data. Sebaliknya kalau semakin besar variannya maka heterogen data. Rumusnya seperti ini ya. Jadi tetap S2 ini diambil dari nilai rata-rata. Jadi ini biasanya sih kalau kita menggunakan Microsoft Excel sih udah keluar sih angkanya ini. Nah, jadi ya intinya kita harus tahu bahwa ada simpangan baku S2 itu varians atau standar maksudnya variansnya S pangkat 2. Tapi kalau misalnya kita mau tahu varian standar deviasinya gitu ya, simpangan bakunya, jadi kita mengakarkan tadi yang varians tadi. Jadi dapat standar deviasinya berapa, plus minus berapa biasanya. Terus analisis statistik inferensial, jadi ini adalah untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Jadi bisa membutuhkan sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Jadi di sini biasanya akan dilakukan pembuktian hipotesis dari bagi dua, yaitu analisis hubungan dan komparatif. Yang pertama analisis hubungan. Jadi di sini dia menguji hipotesis yang sifatnya saling berhubungan, ya. Nah, oleh karena itu biasanya dalam analisis hubungan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin ada udah pernah dengar. Variabel bebas itu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel terikat ini variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya, misalnya kita ingin meneliti hubungan antara lama kerja, pendidikan, dan pengetahuan terhadap kepatuhan penerapan standar prosedur operasional di unit farmasi di rumah sakit X. Maka kerangka konsep dari penelitian tersebut sebagai berikut. Jadi, tadi ada lama kerja, pendidikan, dan pengetahuan. Ini yang nggak terikat. Yang terikat apa? Kepatuhan terhadap SPO. Nah, jadi ini kerangka konsepnya. Dari itu kita bisa buat hipotesis penelitian yang berhubungan. Apa ada hubungan lama kerja dengan kepatuhan terhadap SPO? Apakah ada hubungan pendidikan dengan kepatuhan SPO? Apakah ada hubungan pengetahuan terhadap SPO? Pengujian hipotesis asosiatif dilakukan dengan cara menghitung dan menguji signifikansi koefisien korelasi, di mana kekuatan hubungan dapat dilihat dan besar kecilnya koefisien korelasi. Nilai yang mendekati 0 berarti lemahnya hubungan, dan nilai yang mendekati angka 1 menunjukkan kan kuatnya hubungan. Terus ada namanya analisis komparatif. Jadi kalau komparatif ini kan compare, berarti dia membandingkan dua kelompok data atau lebih. Jadi biasanya ini uji perbedaan. Kalau tadi yang ini asosiatif itu adalah uji hubungan ya, analisis hubungan. Jadi apakah penelitian kita ini hubungan? Biasanya kalau penelitian dengan hubungan tuh hubungan antara bla 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 dengan bla bla. Nah, itu judulnya biasanya dari ketahuan banget dari judulnya. Kalau komparatif misalnya perbedaan antara tetet. Nah, itu contohnya. Nah, jadi untuk analisis komparatif adalah atau uji perbedaan ini digunakan untuk menguji hipotesis yang komparatif. Nah,
dari hasil analisis komparatif ini kita temukan faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya suatu perbedaan. Dalam analisis komparasi ini, kalau tadi kan kita tahu variabel ya. Kalau ini juga ada kita taunya kelompok berpasangan dan tidak berpasangan. Jadi kalau kelompok berpasangan dikatakan berpasangan jika data kelompok yang dibandingkan datanya saling bergantungan. Contoh, sekelompok responden penelitian terkait konsep keselamatan pasien diukur tingkat pengetahuannya 2 kali. Misalnya pretest, di pretest diukur dulu, habis itu dilakukan sosialisasi konsep keselamatan pasien, setelah itu kan lakukan post-test. Nah, jadi kelompoknya tetap sama kan? Nah, ini berarti kelompoknya berpasangan. Tapi hasil tesnya ada 2, yaitu pretest dan post-test. Ada juga kelompok yang tidak berpasangan, jadi artinya data kelompok yang satu tidak bergantung sama kelompok yang lain. Contohnya kita ingin melihat perbedaan antara kompetensi petugas farmasi yang telah mengikuti pelatihan unit dose dispensing dan yang belum mengikuti. Jadi kalau yang sudah mengikuti tentu merupakan kelompok yang berbeda dengan yang belum mengikuti, dan ini tidak saling berhubungan. Jadi dari sini kita bisa lihat, jadi untuk skala pengukuran itu ada numerik, kategorik, dan kategorik itu ordinal maupun nominal ordinal. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan nanti penelitian kita tuh jenisnya hubungan, maka dengan skala pengukuran numerik maka kita menggunakan korelasi Pearson. Tapi kalau misalnya kita menggunakan skala pengukurannya itu kategorik, maka korelasi Spearman. Nah, ini juga kalau misalnya kita membandingkan berpasangan, jika nanti uji kita itu terdistribusi normal, uji T berpasangan. Tapi kalau misalnya tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan Wilcoxon. Kalau misalnya lebih dari 2 kelompok dan juga berpasangan jenisnya, maka menggunakan repeated ANOVA. Biasanya two-way ANOVA. Dengan kalau misalnya tidak terdistribusi normal, Fredman. Kalau misalnya tidak berpasangan, jadi uji T tidak berpasangan. Dengan kalau misalnya tidak terdistribusi normal, Mann-Whitney. Kalau lebih dari 2 kelompok dan dia tidak berpasangan, dia one-way ANOVA. Dan jika tidak terdistribusi normal, Kruskal-Wallis. Jadi ini adalah jenis analisa data yang bisa kita gunakan. Dan silakan Anda tentukan data Anda ini benar-benar seperti apa sih gitu. Nah, bisa mengacu lihat lagi di jurnal penelitian sebelumnya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya terkait dengan materi ini. Saya harap Anda makin bisa mengerti terkait dengan bagaimana melakukan pengolahan data dan analisis data kuantitatif. Terima kasih untuk perhatiannya.